Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hikmatus sebagai Kepala Sekolah SD 01 Sikasus sekaligus koordinator di Blok 6 Angkatan 34 dan teman-teman semuanya peserta orientasi D3K di Blok 6. Marilah yang pertama dan utama pada Gusti Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan sebagai ASN P3K di Kabupaten Pemalang. Sholawat dan salam tetap tercurah dengan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Langsung saja Ibu Bapak semuanya, mentor dan teman-teman semuanya, seminar laporan akhir orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ASN P3K angkatan 34 tahun 2024. Nama Dedi Kurniawan, NIP P3K 1976, bulan Juli tanggal 18, 2024, 21101. Mungkin saya paling tua di sini. Unit kerjanya adalah di SD Negeri 03 Beluk. Visi dan misi SD Negeri 03 Beluk yang pertama, terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Kita tahu semuanya bahwa pendidikan itu sepanjang hayat, dimanapun, kapanpun, sampai hari tua pun kita mengenal yang namanya pendidikan. Jadi ketika kita tidak punya pendidikan, hidup kita mungkin akan tidak menjadi baik. Tapi ketika kita mengenal pendidikan, itu insya Allah kita akan baik. Nah, berkarakter. Kita sebagai guru punya karakter yang baik. Pendidik anak, memberi contoh yang baik. Kemudian berinovatif, mempunyai ide-ide yang kreatif, apalagi kurikulum Merdeka Belajar itu banyak sekali ide-ide kreatif dari guru-guru penggerak, kemudian dan berprestasi. Berprestasi ini tidak hanya guru berprestasi, tapi juga kepada anak didik kita, bagaimana caranya ketika mengikuti suatu lomba itu bisa ikut berprestasi baik tingkat kecamatan ataupun kabupaten. Misi sekolah SD Negeri 03 Beluk yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar. Bagaimana caranya kita sebagai seorang guru di dalam kelas memberikan materi, metodenya tidak hanya ceramah, tapi bisa dengan game, dengan permainan, ataupun dengan yang lainnya, dengan proyektor dan lain permainan, itu biar anak itu menarik, tidak bosan. Kemudian yang kedua adalah membangun lingkungan sekolah untuk membentuk peserta didik, membentuk akhlak mulia melalui kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama. Kalau di sekolah kami, kebiasaan yang kami lakukan itu banyak, satu minggu pembiasaan dilaksanakan terus. Kemudian yang berkaitan dengan agama, itu ketika hari Senin, hari Selasa, itu kami biasanya melakukan pembiasaan dengan membaca surat-surat pendek Al-Quran. Kemudian hari Rabunya itu dengan pembiasaan bacaan sholat, dan hari Kamisnya itu dengan pembacaan Asmaul Husna. Maksud kami, kegiatan itu membentuk akhlak daripada peserta didik agar bisa diterapkan di rumah. Kemudian yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Bertoleransi antara guru dengan guru, peserta didik dengan peserta didik. Itu yang ditanamkan. Yang keempat adalah mengembangkan peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakat melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Ketika kita ada event lomba, kadang kita memilih anak yang mempunyai minat dan bakat sesuai dengan yang dilombakan. Kadang kita juga minta kerjasama dengan orang tua. Ketika anak itu mempunyai bakat tertentu, kita minta bantuan dengan orang tua. Dan guru di sekolah
juga bisa mendampingi lewat belajar. Kemudian yang kelima, mengembangkan kemandirian nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Nah, ini ataupun yang kritis ataupun yang kreativitas, bagaimana seorang guru punya kreativitas untuk mendidik, mendampingi anak ketika agar bisa berprestasi dalam event-event tertentu. Rencana hasil kerja, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru dalam pembiasaan karakter positif pada jenjang sekolah dasar. Memang topik ini yang saya angkat karena saya ingin pembelajaran pembiasaan yang terjadi di SD 03 Beluk itu tidak hanya sekilas saja pembiasaan, tapi bisa diterapkan oleh peserta didik di rumah. Ada 5 rencana kerja. Yang pertama, pembiasaan penanaman karakter positif. Ketika anak melaksanakan pembiasaan, contohnya hari Senin misalnya pelaksanaan upacara bendera, itu bagaimana caranya nasionalisme itu diterapkan di anak itu. Hari Selasa pembacaan surat-surat pendek, anak bisa menerapkannya ketika peserta didik tersebut mengaji lewat ustadznya atau ustadzahnya di rumah. Kemudian yang kedua, menerapkan pola pikir pada pembiasaan di sekolah. Pola pikir dari peserta didik ini harus kita terapkan. Bagaimana ketika pembiasaan yang sudah dilakukan selama 6 hari itu bisa diterapkan juga di rumah. Jadi punya pola pikir, misalnya ketika hari Rabu bacaan sholat. Nah, bagaimana caranya agar 5 waktu itu tidak bisa ditinggalkan? Jangan sampai ditinggalkan, terutama di kelas-kelas tinggi. Kemudian yang ketiga, memberikan teladan yang baik terhadap peserta didik. Kita sebagai guru tentunya memberikan contoh yang baik. Guru digugu dan ditiru. Apapun yang kita lakukan mesti akan ditiru oleh peserta didik kita. Kemudian yang keempat adalah memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap peserta didik. Ketika anak itu mengikuti event-event perlombaan, berprestasi ataupun hafal Asmaul Husna, ataupun hafal surat-surat pendek, kita beri prestasi. Kalau event-event tertentu tentunya berprestasi dapat piala. Tapi ketika di sekolah itu mendapat apresiasi dengan nilai. Yang kelima adalah menyelipkan pesan moral pada saat pembelajaran. Mohon maaf Ibu Bapak semuanya, kadang saya ketika pembelajaran terutama agama, karena saya paknya agama, itu ada menyelipkan pesan moral sama anak. Tolong jangan lupa sholat. Itu yang saya lakukan tiap hari. Artinya apa? Ketika anak mendengar seperti itu terus, mesti akan selalu teringat. Dimanapun, kapanpun, waktunya kapanpun, dia akan sholat. Karena saya pagi hari pembukaan, siapa yang nggak sholat subuh? Ada yang ngasuh. Kenapa nggak sholat subuh kesiangan? Kenapa sholat subuh berhalangan? Kenapa nggak sholat subuh berhalangan itu tadi? Kemudian aksi kegiatan rencana kerja P3K meningkatkan kualitas praktik pembelajaran guru terhadap peserta didik dalam pembelajaran sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Pembiasaan ini selama tiap hari itu kan berulang-ulang terus. Tidak hanya dilakukan hari-hari tertentu, tapi dilakukan secara terus-menerus dari Senin sampai hari Sabtu. Identifikasi masalah yang terjadi di sekolah, kadang menurunnya keaktifan siswa di dalam atau di luar kelas. Kemudian hasil belajar siswa yang rendah. Kita dengan Merdeka Belajar susah untuk mempelajari anak, memantau anak siapa yang pintar, siapa yang tidak pintar. Nah, karena nilai berapapun masih akan naik terus. Jadi yang susah dengan kita serba salah. Apalagi dulu saya sebelum di SD, di SMP gak pernah masuk naik kelas. Nah, itu yang terjadi dengan kita, dilema kita sebagai seorang pendidik. Dengan adanya Merdeka Belajar, kita akan kesusahan mengidentifikasi anak tersebut. Masalah yang diangkat
Kurangnya kepedulian warga sekolah dan pembiasaan pembentukan karakter. Karena kendalanya yang dihadapi dalam pembiasaan pendidikan karakter adalah karena peserta didik ketika di rumah tidak diajarkan apa yang dilakukan di sekolah. Sebagai peserta didik sulit untuk diajak belajar karena potensi latar belakang peserta didik yang berbeda-beda. Nah, ini yang terjadi kepada kita semuanya. Makanya kita pun sebagai orang tua karena punya anak di rumah, belajar apa? Kita tidak memantau. Maksud saya, kadang-kadang kecuali ketika anak itu ada PR, ada di rumah baru saya memantau. Nah, itu yang terjadi pada kita semua, termasuk anak-anak didik kita di luar sana. Itu gagasannya. Yang pertama, kita menyiapkan yang namanya stakeholder. Bapak Ibu guru semua punya peran serta. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembiasaan yang dilakukan seperti upacara, bacaan surah pendek Asmaul Husna, bacaan sholat Jumat sehat dan Sabtu bersih. Kemudian dari hal itu kita akan monitori secara berkelanjutan untuk peserta didiknya. Persiapan semua stakeholder, kita akan rapat di adalah Bapak Ibu guru. Bagaimana caranya untuk melakukan pembiasaan itu agar bisa merekam kepada siswa. Nah, endingnya identifikasi perangkat pembiasaan yang dibutuhkan peserta didik dalam mengikuti pembiasaan itu setiap hari. Anak itu bawa juz amma, bawa fotokopian Asmaul Husna. Kemudian melakukan pembinaan terhadap peserta didik yang tidak membawa perangkat pembelajaran atau pembiasaan, juz amma, Asmaul Husna dan lain sebagainya. Tahapannya itu monitoring, bukan berkelanjutan, kemudian mengidentifikasi baik yang sudah hafal ataupun yang belum. Outputnya adalah peserta didik dapat memahami dasar tentang pembiasaan di sekolah, peserta didik melakukan pembiasaan setiap hari di sekolah, dan pembiasaan di sekolah itu bisa melatih peserta didik tersebut. Harapannya menyiapkan agar punya iman yang tetap, kemudian meningkatkan keimanan terhadap peserta didik, dan kita sebagai guru punya inovasi. Dan kesimpulannya, ternyata dengan kita belajar pembiasaan penanaman karakter, itu akan membuat peserta didik itu secara signifikan akan menjadi baik dan optimal. Dan kita sebagai P3 kita punya tanggung jawab yang penuh dalam keberhasilan di sekolah kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada masukan, pertanyaan, kami persilakan. Ya, saya mau tanya. Ya, mau bahas itu. Jadi Pak Didi, bagaimana pelaksanaan pembiasaan karakter positif yang dilakukan di unit kerja Pak Didi itu gimana? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kami biasa melakukan ada 3 pembiasaan rutin. Pembiasaan rutin ini kebiasaan yang dilakukan setiap hari, Senin sampai hari Sabtu. Senin misalnya upacara, Jumat sehat, Sabtu bersih. Kemudian hari Selasa adalah pembiasaan spontan. Pembiasaan ini yang tidak tergolong oleh ruang dan waktu. Ya, artinya ketika anak Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Bu, nah kita jawab itu spontan bagi anaknya. Kemudian pembiasaan yang terprogram. Program ini sesuai dengan kalian pendidikan. Kayak kemarin kita melaksanakan peringatan keagamaan, peringatan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Itu aja Pak Sadid yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Bu Mentor, kami silakan. Terima kasih kepada Pak Didi yang sudah memaparkan presentasi rencana hasil kerjanya dengan luar biasa bagusnya, runtut, jelas, dan gamblang. Betul sekali Bapak Ibu, saya hanya menambahkan saja bahwa kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru itu harus menanamkan karakter. Karena karakter anak-anak sekarang itu semakin pudar ya Pak Dede ya. Nah, kalau masalah berprestasi itu ya memang tujuan kita tetap. Tapi untuk karakter mohon maaf karena dengan adanya kita sebagai seorang guru menanamkan berbagai macam karakter itu kita bisa melakukan dengan berbagai macam cara seperti memberikan teladan, contoh yang baik, kemudian kita juga bisa mengajarkan kepada mereka, membimbing mereka. Yang pertama yang perlu kita tekankan, kita harus memberi contoh. Jadi anak-anak sekarang itu dengan
krisisnya karakter, terutama kadang sopan santun saja kurang ya Pak. Nah itu bagus sekali program dari Pak Dedi, monggo dilaksanakan di sekolah, dilanjutkan, mudah-mudahan berhasil. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas masukannya. Demikian bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.